Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emiliana dengan NIM 20103133212 dari kelas Bisnis Internasional kelas B. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ekspor impor bank. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi bank ekspor impor. Bank ekspor impor itu adalah bank yang kegiatan utamanya memberikan kredit kepada perusahaan yang melakukan transaksi ekspor impor. Bank Ekspor Impor Indonesia atau bisa disingkat dengan Bank Eksim adalah sebuah bank pemerintah yang pernah ada di Indonesia. Spesialisasinya adalah dalam bidang pembiayaan perdagangan. Bank ini dimerger dengan 3 bank lainnya yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia. Pada Juli 1999 menjadi Bank Mandiri. Bank Ekspor Impor Indonesia berawal dari perusahaan dagang Belanda NF Netherlands, Handelsmerkhappich, yang didirikan pada tahun 1824 dan mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada 1960 dan selanjutnya pada tahun 1965 perusahaan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2. Pada tahun 1968 Bank Negara Indonesia Unit 2 dipecah menjadi 2 unit. Salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit 2 Divisi Ekspor Impor yang akhirnya menjadi Bank Eksim, bank pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor. Fungsi Bank Ekspor Impor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau bisa disingkat dengan LPEI dan Indonesia Eksim Bank atau bisa disingkat dengan IEB berfungsi untuk mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan advisory service, serta mengisi kesenjangan yang terjadi dalam pembiayaan ekspor. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat menggunakan jasa pelayanan Bank Ekspor Impor. Manfaat menggunakan jasa pelayanan bank ekspor adalah 1. Eksportir akan merasa aman akan hak dan kewajibannya karena pembayaran akan dilakukan oleh bank setelah ada penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat-syarat letter of credit. Yang kedua, pembayaran dapat diterima segera oleh eksportir sepanjang dokumen yang diserahkan kepada bank yang bernegosiasi telah sesuai dengan syarat letter of credit tanpa harus menunggu importir menerima dokumen atau barang yang dikirim. Yang ketiga, eksportir dapat menggunakan letter of credit yang diterima sebagai jaminan untuk pembukaan letter of credit atau back-to-back letter of credit sepanjang memenuhi ketentuan bank. Manfaat menggunakan jasa pelayanan bank impor. Yang pertama yaitu memperlancar dan memberikan rasa aman bagi importir, di mana pembayaran ke luar negeri hanya dilakukan setelah eksportir menyerahkan dokumen sesuai dengan persyaratan yang diminta importir kepada bank. Yang kedua yaitu apabila memperoleh fasilitas impor dari bank, importir tidak harus menyediakan keseluruhan dana atau biasanya persentase tertentu saja sampai barang impor tiba untuk ditebus. Yang ketiga, importir dapat menggunakan hak kepemilikan atas dokumen sesuai syarat letter of credit untuk memperoleh pembiayaan kembali. Yang keempat, importir merasa terjamin bahwa bank akan menolak pembayaran kepada eksportir kecuali eksportir telah memenuhi persyaratan yang diminta importir setelah yang ditentukan di syarat letter of credit. Persyaratan untuk melakukan transaksi ekspor impor di bank. Yang pertama yaitu memiliki SIUP, TDP, dan NPWP. Yang kedua, izin usaha dari Departemen Teknis atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang ketiga, untuk ekspor yang bernilai di atas 100 juta, maka eksportir harus melampirkan juga formulir pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Jadi itu tadi penjelasan dari saya tentang Bank Ekspor Impor. Semoga bisa bermanfaat dan saya Emiliana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.